Silakan duduk Bapak Ibu, selamat sore, shalom. Kita bersyukur sore hari ini bisa berkumpul kembali. Mari kita melanjutkan ucapan bahagia yang pada Kamis hari ini ada di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Giliran ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ada apa tentang murah hati. Ada apa dengan murah hati? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa murah hati itu bukan hal yang natural yang sudah ada dalam diri kita. Tidak Bapak Ibu. Itu bukan bawaan. Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya murah hati itu adalah salah satu karakter dari murid Kristus, ya. Murah hati itu adalah karakter dari murid Kristus. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Itu adalah karya daripada Allah, karya daripada Roh Kudus. Salah satu karakter murid Yesus, karya daripada Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murah hati itu bisa diartikan dari bahasa aslinya itu bisa berarti belas kasihan. Belas kasihan. Lebih daripada simpati. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat simpati itu adalah perasaan belas kasih begitu ya. Dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Ini simpati. Kalau empati Bapak Ibu menempatkan diri kita di posisi orang lain yang sedang mengalami sebuah peristiwa, kecewa, sedih, duka dan sebagainya. Jadi kita tempatkan posisinya seperti dia. Saya bayangkan kalau saya kehilangan seperti dia, ya pasti akan menangis, ya pasti akan tidak percaya, tidak sakit kok tiba-tiba sudah harus meninggal begitu ya. Terkejut iya, tidak bisa makan pasti, tidak bisa tidur pasti. Saya menempatkan diri seperti seseorang ini. Empati. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi murah hati atau belas kasihan itu lebih daripada simpati, lebih daripada empati. Dan pelaksanaannya memang Bapak Ibu dan saudara-saudara berupa tindakan nyata. Ada tindakannya Bapak Ibu selain ungkapan, ucapan begitu ya. Oh saya berbelas kasih kepada dia. Tetapi ada tindakan di balik ucapan, di balik ungkapan-ungkapan bahwa kita menyatakan belas kasihan kita kepada dia. Ada tindakan di belakang begitu ya. Dan tindakan-tindakan konkret itu Bapak Ibu dan saudara-saudara melebihi daripada tindakan berbagi dan sebagainya. Nanti kita lihat bersama-sama lah ya, ada apa di belakang murah hati atau belas kasihan itu. Mari kita melihat ada 3 hal tentang murah hati. Yang pertama Bapak Ibu, arti daripada murah hati, tetapi kita akan melihat sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-10 dulu ya. Ini kisah yang pasti kita sudah hafal lah gitu ya. Sudah tahu alur ceritanya seperti apa. Lukas pasal yang ke-10. Orang Samaria yang murah hati ya. Saya membacakan secara cepat Bapak Ibu. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?
apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama tentang arti murah hati. Saya menjumpai Bapak Ibu dari tulisan seseorang, John Piper begitu ya. Itu ia mengatakan bahwa ada 4 elemen atau 4 ciri orang yang murah hati atau orang yang berbelas kasihan ya. Yang pertama itu adalah orang yang sadar bahwa dirinya ini adalah orang berdosa. Orang berdosa, orang yang tidak layak, tetapi ia menyadari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa ia beroleh kemurahan daripada Allah. Ia beroleh pengampunan daripada Allah, dan sungguh-sungguh pengampunan, kemurahan daripada Allah yang mengampuni dia atas dosa-dosanya ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyadarkan kepada dia, begitu ya, bahwa sebetulnya dia orang tidak layak. Dia manusia yang patut dihukum. Dia manusia yang tidak berpengharapan, sekalipun dia menjalani hari-hari kehidupannya seperti orang sedia kala, begitu ya, orang biasa, tetapi ia akan hidup tanpa pengharapan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi dia sangat menyadari bahwa perjumpaannya dengan Yesus Kristus menyadarkan dia akan dosa dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Lalu ia beroleh yang namanya kemurahan berupa pengampunan atas dosa-dosanya, Bapak, Ibu. Dan ia menyadari betul akan kemurahan Allah yang sudah dia terima itu. Jadi ia menyadari betul, bukan kaleng-kaleng begitu ya. Bukan hanya ya diampuni sudah begitu. Tapi dia betul-betul, Bapak, Ibu, sadar. Dia menyadari, bahkan dia terus mengingat bagaimana kemurahan Allah itu sudah dia alami. Dan dia tidak pernah melupakan itu. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, muncullah yang kedua ya, yang namanya belas kasihan. Muncullah yang namanya belas kasihan, sebab ia pun telah menerima yang namanya belas kasihan daripada Allah. Berupa kemurahan ia diampuni, berupa kebaikan ia diampuni, disadarkan atas dosanya dan diampuni.
dan menjadi orang yang merdeka, orang yang berpengharapan, orang yang menjalani hari-harinya Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama dengan Kristus, bukan seperti orang-orang kebanyakan menjalani hari-harinya ya dengan tujuan-tujuannya sendiri, tanpa ada tujuan daripada Allah, tujuan ilahi yang selama ia ada di bumi ini ia pun mempersiapkan diri bersama dengan Allah untuk sebuah tujuan ilahi, yaitu kekekalan nanti. Muncullah belas kasihan daripadanya. Dari belas kasihan yang muncul karena ia sudah memperoleh kemurahan daripada Allah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia yang ketiga, yang berikutnya akan nyata tindakannya, akan nyata pelaksanaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara terhadap sesamanya. Dan terhadap sesamanya itu yang keempat, tanpa pandang bulu. Siapapun orangnya, sekalipun dia, kalau pakai bahasanya orang Samaria yang murah hati ini, peristiwa perumpamaan ini begitu ya, sekalipun orang itu memusuhi dia, tapi ketika orang itu berjumpa dan membutuhkan belas kasihan daripadanya, maka dia tidak pandang bulu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ia akan memberikan, ia akan membagikan belas kasihnya kepada orang tersebut, sekalipun ia memusuhi dirinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian yang kelima ditambahkan begitu ya, bahwa adanya yang pengorbanan. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dibagikan, berkurang daripada orang yang berbelas kasihan atau kita yang bermurah hati. Ada yang hilang daripada kita, entah itu waktu, entah itu harta kita, entah itu ada yang hilang, ada yang berkurang, ada yang berpindah dari milik kita menjadi milik seseorang. Bapak Ibu, kita melihat dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, Imam Lewi, ya, Imam dan Lewi maksudnya begitu, ya, yang melihat seseorang terampok, tak berdaya, hampir setengah mati, sekarat begitu, mungkin dalam luka-lukanya di tengah perjalanan. Bapak Ibu, mereka melihat, adakah belas kasih? Pasti ada. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara hanya melewati saja. Ya, hanya melewati saja sang imam dan juga sang orang Lewi. Kemudian muncul orang berikutnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang Samaria. Orang Samaria. Ya, kemungkinan besar yang sedang terampok, yang sedang luka-luka, yang sedang tidak berdaya, tidak mampu, butuh pertolongan itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah orang Yahudi dalam perjalanannya. Dan antara orang Yahudi dan orang Samaria, seperti yang sudah kita tahu, sudah pernah dijelaskan oleh Kak Sama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada perbedaan besar yang memisahkan mereka karena keturunan masa lalu mereka begitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan antilah bagi Yahudi berdekatan dengan Samaria, begitu Bapak Ibu dan saudara, kalau bisa dihindari. Nah, apalagi ini seharusnya si Samaria ini pun punya hak kok untuk hanya melewati dia, si Yahudi yang sedang kesakitan tak berdaya itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perumpamaan ini si Samaria itu yang harusnya bisa hanya melewati karena ia tahu fisiknya, ciri-cirinya orang Yahudi ini begitu ya. Tak berteman kami sudah begitu ya. Kami punya kisah yang sangat mengecewakan. Kami punya kisah yang tidak bisa dilupakan sampai turun-temurun bahkan begitu ya. Layaklah aku untuk tidak mempedulikan dia. Layak sudah. Tetapi tidak terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan Yesus mengkisahkan di sana malah yang berbelas kasih, malah yang murah hati, itu adalah si Samaria
terhadap siapa? Paling tidak terhadap orang yang memusuhi sukunya begitu ya. Orang yang memusuhi golongannya, yaitu orang-orang Yahudi. Malah orang-orang inilah yang membantu, yang merawat sedemikian rupa sempurnanya, saya katakan, bahkan sampai dibawa ke penginapan, ditinggal, rawat sampai sembuh, nanti saya kembali tak ganti uang perawatan itu, sampai begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sekalipun ini hanya perumpamaan, tetapi ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti inilah wujud daripada kemurahan hati atau belas kasihan. Ada pengorbanan yang tak pandang bulu, yang tak pandang muka, yang tak pandang ini orang pernah baik kepada saya, atau ini orang yang pernah menikam saya dari belakang, atau ini orang yang tidak ada baiknya sama saya. Tetapi bagi kita, bagi orang-orang yang menyadari bahwa kita sudah beroleh kemurahan daripada Allah, kita diampuni oleh Allah, lalu muncul belas kasihan itu, kita rupakan dalam bentuk yang nyata, dan kita siapkan itu kepada setiap orang sesama tanpa pandang bulu. Sekalipun ada yang namanya sesuatu yang berkurang daripada kita, ada yang kita korbankan begitu ya. Kalau dalam perumpamaan ini, dalam kisah ini, orang Samaria itu pasti berkorbannya banyak Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya uangnya, ya waktunya, ngerawat, harusnya bisa sampai di tujuan tepat pada waktunya, ini pasti terlambat sampai di tujuan. Ngerawat di jalan dulu. Lalu ada anggur yang dia untuk lukanya itu loh sudah kalong ya, belum lagi uangnya nanti untuk penginapan, kemudian waktu dan sebagainya. Banyak yang ia korbankan dalam kisah ini. Adanya yang namanya milik kita berkurang untuk seseorang ya, ini kemurahan hati itu. Jadi kalau diringkas Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemurahan hati itu bisa saya katakan seperti ini. Belas kasihan yang berupa tindakan nyata tanpa pandang bulu siapa nanti penerimanya. Tidak tahu dia pernah baik kepada kita atau dia pernah mengecewakan kita. Menurut kita dia tidak layak beroleh kebaikan daripada kita, tapi kita tidak peduli itu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang di dalam tindakan kita itu ada pengorbanan, ada yang berkurang daripada kita, ada yang berpindah dari milik kita menjadi miliknya. Dan kemudian karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia telah mengalami yang namanya kemurahan hatinya Allah. Jadi orang yang mengalami kemurahan hatinya Allah, ia berbelas kasih kepada orang sesamanya tanpa pandang siapa orang atau siapa penerima belas kasih dan kemurahan hatinya itu. Kemudian Bapak Ibu, dan teladan daripada kemurahan hati belas kasihan itu adalah Kristus sendiri. Dia tidak meneladani siapa-siapa, tapi dia meneladani Yesus Kristus yang sudah bermurah hati kepada orang tersebut. Maka ia akan melakukan, maka ia memiliki belas kasih terhadap sesamanya. Teladannya satu, Yesus Kristus. Mari kita buka juga di 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita akan berpikir, ya enggak sampai nyawa lah yang harus kita korbankan, cukup waktu, harta benda
dan materi. Bapak Ibu, teladan kita itu bukan materi yang dia korbankan, nyawa. Nah, karena itu saya mengartikan kemurahan hati itu adalah belas kasih yang berupa tindakan nyata tanpa pandang siapa nanti penerimanya, yang di dalamnya ada pengorbanan sebab ia telah mengalami kemurahan Allah. Dan teladannya adalah Yesus Kristus sendiri yang berkorban nyawa untuk kita manusia. Itu arti murah hati. Ya, sekali lagi, karakter daripada murid Kristus, pekerjaan daripada Roh Kudus. Kemudian yang kedua, siapa yang murah hati? Siapa orang yang murah hati? Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau tadi di arti yang pertama tadi Bapak Ibu, orang yang murah hati itu adalah orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Atau kalau bahasa di ucapan bahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara, di ayat yang ketiga adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah di ayat yang ketiga adalah orang-orang yang menyadari, orang-orang yang menangisi akan keadaan dirinya yang adalah manusia berdosa, yang harusnya binasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi hanya karena anugerah Allah yang cuma-cuma itu, ia memperoleh yang namanya belas kasihan Allah. Berkesempatanlah ia mengalami kebaikan daripada Allah, diampuni Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia mengakui dirinya bukan siapa-siapa. Yang empunya segalanya. Bahkan yang empunya pengampunan itu hanya Kristus saja. Yang empunya kehidupan itu hanya Ia saja. Yang empunya pemeliharaan untuk masa demi masa kehidupan kita manusia hanya Ia saja. Jadi siapa dirinya? Adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Dialah pemilik segalanya. Bahkan orang-orang yang menyadari bahwa tanpa Allah dia tidak dapat berjalan dalam pengharapan. Tanpa Allah dia tidak akan sampai pada kekekalan dalam kebahagiaan dan sukacita nanti. Tanpa Allah dia akan hidup di bumi. Tapi kehidupannya Bapak Ibu dan saudara-saudara tak tahu arah. Tak tahu akan kemana. Tak tahu siapa yang menjadi pegangannya. Siapa yang akan menuntun dia. Siapa yang akan memperingati, menegur bahkan. Bisa jadi orang sesamanya bisa memperingati, bisa menegur. Tapi lambat laun dia akan tak peduli dengan teguran-teguran manusia. Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang membutuhkan pimpinan Allah. Orang yang membutuhkan tuntunan Allah dalam hidupnya. Orang yang membutuhkan ditegur Allah. Orang yang membutuhkan diperingati oleh Allah. Karena dia menyadari tanpa Allah dia tidak mampu melakukan apa-apa. Sekalipun dia punya apa-apa. Tapi tanpa Allah dia tidak bisa menikmati apa-apa tersebut. Adalah orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang terus rindu mengalami
pimpinan dan tuntunan daripada Allah. Mari kita buka juga di dalam 1 Yohanes. Kalau tadi 3:16, sekarang 4. 1 Yohanes 4 ayat 19. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi, ya. Yang pertama, orang yang mengasihi, orang yang murah hati atau orang yang berbelas kasihan adalah orang yang mengalami kemurahan Allah, orang yang miskin di hadapan Allah dan mengalami kemurahan Allah. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang mengalami bagaimana dipulihkan, diampuni, dipulihkan dan disertai oleh Allah dalam hari-hari kehidupannya. Yang mengalami itu. Inilah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, orang-orang yang murah hati, karena dia sudah mengalami bagaimana kemurahan Allah, diampuni, dikasihi, bahkan dipelihara, dipimpin dan dituntun hari-hari kehidupannya. Dan dia terus akan membutuhkan Allah. Dia terus mohon pimpinan daripada Allah. Kalau sendiri dia akan menyadari, maka hidupnya akan limbung begitu ya. Dia akan menyadari tanpa Allah dia akan hidup, tetapi hidupnya tak akan terarah dengan baik. Karena itu dia akan rindu terus dipimpin oleh Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang ketiga, mari kita melihat bersama-sama ya. Mazmur pasal nomor yang ke-66 ayat 18. Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kemudian satu ayat lagi di dalam Yesaya. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang murah hati, tentang berbelas kasih, maka ada kesadaran diri akan ketidaklayakan kita di hadapan Allah. Kalau Mazmur tadi bicara tentang doa, ya. Kalau ada hati yang tidak layak di hadapan Allah, Allah tidak akan menjawab. Lalu di Yesaya ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dosa diungkapkan di situ, ya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan dosanya di hadapan Allah, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Artinya menyadari bahwa hanya karena belas kasih Allah dan pengampunannya saja yang merupakan kemurahan hatinya Allah yang sudah kita peroleh, sudah kita alami, sudah kita terima Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Harusnya itu loh yang membuat kita Bapak Ibu menyadari bahwa saya sudah mengalami bagaimana diampuni, saya sudah mengalami bagaimana dipulihkan begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Maka ketika kita melihat sesama kita yang belum, saya katakan belum karena masih ada kesempatan untuk dia pun mengalami begitu ya, yang belum berkesempatan mengalami kemurahan hatinya Allah seperti kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka dalam hati, dalam diri ini Bapak Ibu, kita ini rindu, kita ini mau untuk juga mereka mengalami apa yang pernah kita alami, apa yang sedang kita alami.
yaitu mengalami bagaimana Allah berbelas kasih kepada saya dan kita. Artinya kalau tetap pakai ayat yang ketiga di Matius pasal yang kelima itu, artinya menjadi miskin di hadapan Allah, untuk jadi orang yang murah hati, untuk jadi pribadi yang berbelas kasih dan murah hati terhadap sesamanya, dan juga tetap membutuhkan yang namanya kemurahan demi kemurahan hatinya Allah untuk hari-hari kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang bisa disampaikan pada sore hari ini tentang berbelas kasih atau tentang murah hati, atau tentang bermurah hati, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, jadi kalau di Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh diungkapkan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita ini sudah beroleh kemurahan, dan mari kemurahan itu kita bagikan, dan kemurahan demi kemurahan Allah akan terus kita alami, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, akan kita alami. Mari tetaplah ingat dan jangan pernah lupa, kemurahan terbesar daripada Allah untuk kita adalah berjumpanya kita dengan Juru Selamat yang mengampuni dosa kita, yang menyucikan kita, dan pada akhirnya kasih demi kasih, pemeliharaan demi pemeliharaan, pengharapan demi pengharapan kita punya, kita miliki, memampukan kita berjalan sampai dengan hari ini dan sampai kesudahannya nanti. Ini loh kemurahan yang begitu luar biasa kita sudah alami, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu pantaslah di ayat ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita akan beroleh kemurahan demi kemurahan daripada Allah. Kita sudah beroleh, kita akan beroleh, tetap kita akan beroleh kemurahan demi kemurahan itu. Dan mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, munculnya belas kasihan daripada kita berupa tindakan nyata pada sesama yang tidak pandang rupa siapa mereka, begitu ya, yang nantinya akan berkurang apa yang kita miliki. Ada pengorbanan daripada kita untuk orang-orang tersebut. Itulah yang dikatakan atau bisa diartikan bermurah hati atau berbelas kasihan. Karena kita sudah mengalami bagaimana kemurahan Allah terlebih dahulu terjadi kepada kita. Dan biarlah orang lain pun mengalami kemurahan hatinya Allah melalui kita. Dan hari-hari kehidupan kita tidak akan lepas daripada kemurahan hatinya Allah. Berbahagialah kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang terus mau ada dalam bentukan Allah, untuk pada akhirnya karakter murah hati itu ada dan menjadi karakter kita, terutama dalam pekerjaan demi pekerjaan dan karya demi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan dari Allah.